Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Kamistuti, NIM 400141805 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan uji lipid. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi adanya komponen lipida melalui uji kualitatif secara komparatif. Yang kedua, membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Sedangkan yang ketiga yaitu melakukan uji emulsi lemak. Langsung saja kita mulai percobaannya. Pada praktikum ini kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, alatnya menggunakan pipet tetes, menggunakan gelas plastik, dan menggunakan alat penumbuk. Untuk bahannya sendiri di sini menggunakan kemiri, wortel, seledri, kacang tanah, singkong, biji jagung, pepaya, susu murni cair, minyak goreng, pisang, air, dan santan. Nah, pada percobaan yang kedua kita menggunakan minyak goreng baru, minyak goreng jelantah, air rebusan daging. Di sini juga bisa digantikan menggunakan kuah soto ataupun kuah bakso atau juga air rebusan ayam. Nah, di sini juga ada margarin. Pada percobaan ketiga kita menggunakan bahan di sini ada minyak goreng, air, sabun cair, putih telur, dan soda kue. Di sini juga menggunakan bahan iodin sama kertas sampul warna coklat. Kita mulai percobaan yang pertama yaitu uji kualitatif keberadaan lipid. Nah, untuk langkah pengerjaannya di sini kita menyiapkan kertas minyak atau kertas sampul warna coklat, kemudian yang sudah dipotong-potong dengan ukuran 5 x 5 cm. Terus mengambil sampel masing-masing bahan ini dengan menggunakan pipet tetes lalu diteteskan ke kertas minyak ini. Langsung saja kita mulai dari kemiri. Kemiri di sini ini. Kemiri. Terus wortel. Wortel di sini. Terus seledri. Terus di sini ada kacang tanah. Di sini singkong kering. Biji jagung. Minyak goreng, ini susu murni cair, terus pepaya, air, santan, terus yang terakhir adalah pisang. Nah, setelah ini kita diamkan kurang lebih 10 menit, kemudian ketika sudah kurang lebih 10 menit kita mengeceknya menghadap ke cahaya. Kita tunggu dulu kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini tadi hasil dari percobaan 1, ditunggu kurang lebih selama 10 menit. Ini hasilnya, kita cek dulu. Pepaya tidak mengandung lipid karena tidak terjadi di kertas minyak tidak ada bekas noda minyak. Selanjutnya pisang juga di sini tidak menimbulkan bekas noda minyak, berarti tidak mengandung lipid. Di sini susu murni cair mengandung lipid karena meninggalkan bekas noda minyak. Selanjutnya singkong, di sini singkong tidak meninggalkan bekas noda minyak, berarti tandanya tidak mengandung lipid. Selanjutnya di sini air tidak mengandung lipid karena di sini sebagai kontrol. Terus minyak goreng pastinya kita tahu bahwa minyak goreng mengandung lipid dan ini hasilnya juga mengandung lipid positif.
Selanjutnya biji jagung di sini tidak mengandung lipid. Santan di sini meninggalkan noda minyak, berarti santan mengandung lipid. Kacang tanah di sini meninggalkan bekas noda minyak, berarti mengandung dan positif lipid. Di sini kemiri juga mengandung lipid karena meninggalkan bekas noda minyak. Di sini seledri tidak mengandung lipid. Dan yang terakhir wortel di sini juga tidak mengandung lipid. Jadi dapat disimpulkan dalam praktikum lipid ini untuk uji yang kualitatif atau percobaan yang pertama bahwa lemak yang mampu membentuk noda translusan sehingga kertas yang tadinya tidak tembus padang menjadi transparan. Jadi kertas yang ada noda bekas minyak maka mengandung lipid. Nah, dari percobaan ini yang positif mengandung lipid yaitu yang pertama susu, santan, minyak goreng, kacang tanah, dan kemiri. Selanjutnya ini percobaan yang kedua yaitu membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Dari praktikum ini, dari percobaan ini tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat ketidakjenuhan dan kejenuhan lemak. Untuk langkah kerjanya yang pertama di sini menyiapkan 4 gelas plastik, terus mengambil 2 sendok masing-masing sampel. Di sini ada minyak goreng, minyak jelantah, air rebusan daging, dan margarin. Terus memasukkan sampel ke dalam gelas plastik di sini sudah. Terus meneteskan iodin sebanyak 3 tetes, lalu mengaduknya dengan sendok. Kita aduk dengan sendok. Nah, di sini minyak goreng iodinnya tidak larut. Di sini juga minyak jelantah dicampur dengan iodin tidak larut. Di sini iodinnya larut. Menggunakan tandanya ini berarti air rebusan ini tidak jenuh. Terus margarin juga tadinya tidak larut. Setelah tadi udah diaduk dengan sendok, lalu kita mengamati perubahan warna. Apabila terdapat warna yang memudar pada suatu sampel, kita menambahkan lagi iodin beberapa tetes ke warna iodin yang larut tadi. Di sini kita menambahkan di air rebusan daging. Di sini warna iodinnya terus larut. Berarti di sini tandanya air rebusan daging itu tidak jenuh, melainkan di sini yang jenuh minyak goreng baru, minyak goreng jelantah, dan margarin. Nah, kesimpulan untuk yang percobaan 2 yaitu lemak sendiri mempunyai sifat tidak larut dalam melarut polar yaitu air. Nah, untuk margarin di sini membutuhkan 7 tetes untuk terlihat perbedaan warnanya, dan warna untuk minyak baru maupun yang bekas membutuhkan 8 tetes untuk terlihat perubahan warnanya. Namun tetap saja untuk minyak tidak dapat tercampur karena minyak mempunyai sifat tidak larut dalam melarut polar. Jadi dapat disimpulkan untuk percobaan 2 yang termasuk lemak jenuh yaitu minyak maupun minyak baru maupun minyak bekas, margarin, dan untuk air rebusan daging sendiri tidak jenuh. Nah, selanjutnya kita mulai dengan percobaan ketiga yaitu uji emulsi lemak. Nah, langkah kerjanya yang pertama ini menyiapkan 4 gelas plastik lalu diberi tanda. Terus selanjutnya kita menambahkan masing-masing 2 sendok air ke dalam gelas plastik. Setelah itu
kita menambahkan minyak goreng ke dalam masing-masing gelas juga. Nah, selanjutnya kita menambahkan setengah sendok makan soda kue ke dalam gelas 2. Terus memasukkan sabun cair ke gelas 3. Terus memasukkan putih telur ke gelas 4. Setelah itu kita menggocoknya dengan keras di masing-masing gelas. Terus kita mengamati dan membagikan pada masing-masing gelas. Di sini masing-masing sampel tidak bisa bersatu ya, itu disebut emulsi lemak. Selanjutnya percobaan 3 yaitu uji emulsi lemak dengan 3 sampel yang berbeda. Yang pertama ditambahkan air, minyak goreng ditambahkan air itu tidak dapat tercampur. Untuk gelas kedua ditambahkan setengah sendok baking soda, yang ketiga ditambah setengah sendok sabun cair, dan yang terakhir ditambah putih telur. Nah, yang mengandung emulgator adalah sabun cair, karena fungsi sabun cair sendiri adalah untuk membersihkan kotoran dan lemak serta minyak. Emulsi adalah campuran antar partikel-partikel suatu zat cair atau fase terdispersi dengan zat cair lainnya atau fase pendispersi, di mana satu campuran dari dua bahan tidak dapat bercampur. Namun pada sampel yang ditambah sabun cair dan sabun cair sebagai emulgator, maka dapat tercampur, atau emulgator itu dapat disebut zat yang dapat distabilkan. Sekian video praktikum uji lipida pada kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.